Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM D0218002, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan melakukan seminar proposal yang dimana proposal yang saya ambil yaitu berjudul implementasi aplikasi rumah pintar berbasis Android dengan Arduino microcontroller. Langsung saja pada penjelasannya. Abstrak. Teknologi berkembang sangat pesat pada era sekarang, sehingga mengubah pola pikir manusia untuk berpikir lebih maju, di mana teknologi tersebut diciptakan untuk memudahkan kegiatan manusia. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang ada, seperti pembuatan rumah pintar atau smart home. Adalah salah satu dari sistem pengendali rumah yang memberikan kenyamanan kepada pemilik rumah untuk mengendalikan peralatan elektronik menggunakan Android. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi berkembang sangat pesat pada era sekarang, sehingga mengubah pola pikir manusia untuk berpikir lebih maju, di mana teknologi tersebut diciptakan untuk memudahkan kegiatan manusia. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang ada seperti pembuatan rumah pintar atau smart home. Rumah pintar atau smart home merupakan tempat tinggal manusia yang dirancang menggunakan beberapa sistem pendukung elektronik dan komputer secara pintar, bekerja secara otomatis sesuai kehendak manusia dengan tujuan menjaga tingkat kenyamanan agar manusia dapat beristirahat dan melakukan aktivitas kesehariannya. Luis Nanto Putro 2014. Hasil penelitian didapatkan bahwa perancangan shading depth atau perangkat bayangan yang digunakan untuk sinar matahari langsung yang masuk pada rumah tunggal secara otomatis, perangkat ini akan menutup dan membuka jendela rumah berdasarkan parameter yang ditentukan. Sistem pengatur cahaya ruangan dirancang untuk menyesuaikan pencahayaan ruangan berdasarkan kondisi cahaya yang telah dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk dalam ruangan. Penggunaan aplikasi rumah pintar atau smart home akan memudahkan pemilik rumah ketika akan berpergian jauh tanpa harus memikirkan keadaan rumah, serta penggunaan rumah pintar atau smart home ini akan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keamanan, serta penghematan biaya pembayaran listrik, menurut Muhammad Muslihuddin dan kawan-kawan 2018. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat suatu sistem kendali lampu rumah secara otomatis berbasis Android. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menghasilkan suatu aplikasi yang mempermudah penghuni rumah untuk menghidupkan lampu melalui Android, serta mempermudah penyandang cacat fisik dan orang tua yang susah berdiri agar lebih mudah dalam menghidupkan lampu tanpa perlu menekan tombol saklar yang ada di dinding. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis, menghemat biaya listrik,
mengurangi pemborosan listrik. Tinjauan pustaka. Pertama, sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Definisi Android. Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis Linux. Definisi Arduino. Arduino Uno adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler AT-Mega328, sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer. Definisi MIT App Inventor. Smith Application Inventor adalah tool pemrograman berbasis blok yang memungkinkan semua orang, bahkan pemula, untuk memulai pemrograman dan mengubah aplikasi yang berfungsi penuh untuk perangkat Android. Definisi Bluetooth modul. Bluetooth module merupakan module koneksi nirkabel pada frekuensi 2,4 GHz dengan default koneksi hanya sebagai slave modul. Bluetooth ini sangat mudah digunakan dengan mikrokontroler untuk membuat aplikasi. Definisi mikrokontroler. Mikrokontroler AVR Mega 3/32/16/35/8535 dan pemrograman dengan bahasa C pada WinAVR. Mikrokontroler adalah sebuah sistem mikroprosesor di mana di dalamnya terdapat CPU, ROM, RAM, dan input-output, clock, dan peralatan internet yang lainnya yang sudah saling terhubung dan terorganisasi atau teralamati dengan baik oleh pabrik pembuatannya dan dikemas dalam chip yang siap dipakai. Metode penelitian. Pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksperimen. Ford dan Gale pada tahun 1983 menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel pengguna di luar yang dieksperimenkan. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental. Eksperimental design adalah sebuah blueprint prosesor yang memungkinkan penelitian untuk mempertahankan kontrol atas semua faktor. Jadwal penelitian. Kegiatan tahap persiapan penelitian, penyusunan data dan pengajuan judul mulai dari bulan Mei, pengajuan proposal mulai dari bulan Mei sampai Juli, perizinan penelitian
data mulai dari Agustus sampai September. Tahap penyusunan laporan yaitu mulai dari September sampai dengan November. Metode pengembangan sistem informasi Wayan Rata 2017 menyatakan bahwa pengembangan sistem informasi adalah suatu proses memodifikasi atau mengubah bagian-bagian atau keseluruhan sistem informasi. Proses ini membutuhkan komitmen substansi mengenai waktu, sumber daya, dan aktivitas yang berkesinambungan. Menurut Muhammad Muslihuddin 2016, pengembangan sistem informasi dengan pendekatan tradisional yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC merupakan pengembangan yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi perangkat lunak. Tahapan dalam pengembangan sistem dinamakan System Development Life Cycle karena setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berurutan dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi berbasis Android tentang rumah pintar atau smart home. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan penghuni rumah tinggal biasa dan orang yang memiliki cacat fisik serta lansia agar lebih mudah untuk mengendalikan peralatan elektronik rumah tangga yang salah satunya adalah pengendalian pada lampu. Tahap teknik pengumpulan data. Pertama, metode observasi. Kedua, metode kepustakaan. Teknik analisis data. Pertama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi dan evaluasi. Baik, itulah hasil dari penjelasan proposal yang saya angkat tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.